Selamat datang kembali di channel Al Story. Kali ini kita camping di Bukit Kabayan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Tempat di mana alam masih terjaga dan udara terasa jauh lebih segar. Pagi itu jalan raya masih basah oleh sisa-sisa hujan semalam. Motor melaju pelan meninggalkan kota. Suara mesin berpadu dengan angin yang sejuk di kiri kanan. Pepohonan mulai rapat menggantikan deretan toko dan rumah. Matahari perlahan naik, sinarnya menembus celah awan, memantul di aspal yang berkelok. Semakin mendekati Bukit Kabayan, jalan nanjak dan udara terasa lebih dingin. Aroma tanah basah dan rumput segar ikut terbawa angin. Di tikungan terakhir, rasa lelah berubah jadi semangat. Perjalanan jalan raya ini bukan sekedar menuju tujuan, tapi menjadi bagian dari cerita indah sebelum menikmati Bukit Kabayan sepenuhnya. Dari pintu masuk Bukit Kabayan, perjalanan terasa lebih pelan dan penuh rasa penasaran. Jalan sempit mulai berkelok, dipenuhi pepohonan tinggi yang menaung sepanjang jalur. Ban kendaraan bergesek dengan kerikil, suaranya berpadu dengan kicauan burung dan desir angin yang sejuk. Setiap meter membawa suasana semakin tenang, jauh dari hiruk pikuk jalan raya. Di beberapa sisi hamparan hijau terlihat di sela pepohonan, membuat mata ikut beristirahat. Aroma tanah dan daun basah terasa jelas, seolah menyambut setiap pengunjung yang datang. Mendekati area parkir, jalan mulai lebar. Terlihat beberapa kendaraan sudah berjajar rapi, tanda perjalanan hampir selesai. Mesin dimatikan, langkah kaki ke tanah dan rasa lega pun muncul. Dari pintu masuk hingga tempat parkir, perjalanan singkat ini menjadi pembuka yang sempurna sebelum menikmati keindahan Bukit Kabayan. Guys, kita udah sampai di Bukit Kabayan. Suasana lagi hujan. Kita nanjak dulu trekking walaupun trekking sedikit, tapi jarang olahraga ginilah, ngap-ngapan. Tapi seru guys, sama Tata dan Om. Perjalanan kali ini sama Om Dasanya, sama Alta. Kita masih menuju ke area camp. Perjalanan menuju tempat camping dimulai dengan langkah perlahan. Jalur setapak membentang di mata, tanahnya lembab, dipenuhi daun-daun yang kering yang terinjak lembut di setiap langkah. Semakin masuk ke dalam, pepohonan menjadi lebih rapat. Cahaya matahari menembus sela dahan, menciptakan bayangan yang menari di tanah. Udara terasa semakin segar, dingin, namun menenangkan. Di kejauhan, suara serangga burung-burung saling bersautan, menemani perjalanan tanpa perlu banyak bicara. Sesekali jalur menanjak ringan, membuat napas sedikit lebih berat, namun pemandangan di sekitar seakan membayar rasa lelah itu. Hamparan hijau terbuka di beberapa titik, memperlihatkan perbukitan yang tenang dan jauh dari keramaian. Angin berembus pelan, membawa aroma pinus dan tanah basah. Semangat katoi. Mendekati area camping,
suara tawa dan dentingan pelalatan mulai terdengar. Tenda-tenda berdiri rapi di antara pepohonan menyatu dengan alam. Langkah pun melambat. Rasa lelah berubah menjadi puas. Alfi baru sampai tenda nih sama si Om. Lagi nyantui dulu, ntar baru kita bakar-bakar. Halo teman-teman, akhirnya sampai juga kita di Bukit Kabayan sama Om Dasta. Si Al lagi nyantui katanya di tenda, lagi main FF. Kita ke tendanya si Alti lagi ngapain. Si Alti lagi ngapain tuh? Hah? Lagi ngapain? Seru nggak tuh? Seru. Mana tuh? Mana di mana anak anjing saya? Anak anjing saya ada di mana? Ayo jalan. Ini ngapain tuh? Malam di Bukit Kabayan, rasa begitu hening. Dari atas bukit, city light terbentang luas di bawah sana. Lampu-lampu kota berkelip lembut seperti bintang yang tersusun rapi. Udara dingin menyentuh kulit, membuat setiap tarikan napas terasa lebih dalam dan pelan. Angin malam berhembus membawa suara alam yang samar, berpadu dengan keindahan cahaya yang tak pernah benar-benar diam. Beberapa lampu tampak redup, sebagian lainnya terang, menciptakan irama visual yang menenangkan tanpa perlu banyak kata. Pemandangan ini mengajak siapapun untuk berhenti sejenak, melepas lelah dan tenggelam dalam keheningan di Bukit Kabayan. Subuh di Bukit Kabayan dimulai dengan udara dingin yang menusuk lembut. Langit masih gelap kebiruan, sementara lampu-lampu kota di bawah bukit perlahan meredup satu persatu. Kabut tipis mengantung di antara pepohonan, bergerak pelan seiring angin pagi. Dari kejauhan, suara alam mulai terdengar. Burung-burung bangun lebih dulu, menyambut hari yang akan datang. Ketika azan subuh usai, garis cahaya jingga muncul di ufuk timur. Langit berubah perlahan dari biru gelap menjadi biru ungu, lalu keemasan. Kota yang tadinya hanya terlihat sebagai titik-titik cahaya kini mulai memperlihatkan bentuknya. Atap rumah, jalan, dan bangunan tinggi muncul bersamar, seolah kota sedang bangun dan tidur panjang. Matahari terus naik, menghangatkan Bukit Kabayan sedikit demi sedikit. Hari ini kita akan menuju ke Curug Kabayan, Cigamea. Mana tuh? Iya, di situ. Ikutin kita tuh. Iya. Kita trekking lagi menuju
menuju Curug Cigamea. Lumayan juga trekkingnya, walaupun landai tapi lumayan ngos-ngosan. Ayo, Alta, kita berangkat lagi. Perjalanan menuju Curug Ciampea pun dimulai. Langkah pertama meninggalkan bukit terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena keindahan dan ketenangan yang perlahan harus ditinggalkan. Jalan setapak menurun diapit pohonan hijau yang masih basah oleh embun pagi. Semakin jauh dari Bukit Kabayan, suasana berubah perlahan. Jalur tanah berganti jalan kecil berbatu, sesekali licin karena lembab. Suara alam tetap setia menemani, kicau burung, desir angin, dan dedaunan yang bergerak pelan. Matahari mulai naik, cahayanya menembus sela-sela pepohonan, menciptakan pantulan cahaya yang hangat sepanjang perjalanan. Setelah melewati jalur awal, perjalanan dilanjutkan melalui jalan desa. Rumah-rumah sederhana terlihat di kejauhan dengan warga yang mulai beraktivitas. Senyum ramah dan sapaan singkat terasa hangat, menambah kesan persahabatan dalam perjalanan. Jalanan yang berkelok mengikuti kontur alam, kadang menanjak ringan, kadang menurun, membuka pemandangan sawah dan kebun yang hijau membentang luas. Mendekati area Curug Ciampea, suara air mulai terdengar samar. Semakin dekat, suara itu semakin jelas, berpadu dengan udara yang terasa lebih lembab dan sejuk. Jalur kembali menyempit, dikelilingi pohon tinggi dan semak liar. Langkah kaki melambat, bukan karena lelah, tapi karena rasa penasaran yang sangat besar. Akhirnya, setelah perjalanan yang cukup panjang, Curug Ciampea pun terlihat. Air terjun mengalir deras dari ketinggian, jatuh ke kolam alami di bawahnya. Suara gemuruh air terasa menangkan, seolah menjadi penutup sempurna dari perjalanan panjang. Rasa lelah perlahan hilang, tergantikan oleh kagum dan lega. Perjalanan dari Bukit Kabayan ke Curug Ciampea bukan hanya tentang berpindah tempat, tetapi tentang menikmati setiap perubahan. Suasana dari tenangnya bukit, ramainya desa, hingga segarnya alam di sekitar air terjun. Sebuah perjalanan yang meninggalkan cerita, kesan, dan ketenangan yang sulit dilupakan. Akhirnya setelah trekking sampai juga di Curug. Setelah trekking sampai dan akhirnya ini ada om datanya apa? Hasilnya memuaskan setelah trekking. Bagus, pokoknya bagus. Pokoknya rekomen.
kita senang. Ya kayak gitu deh kayak tadi. Udah jangan angkat-angkat terjatuh. Atau main apa tak? Hah? Rekil. Rikil. Oh, rikil. Kamu kedinginan kamu ya? Pak, coba serangin, Pak. Hah? Serangin dong, Pak. Tenangin apaan? Jangan dilemparin, jangan dilemparin. Coba serangin, Pak. Serangin. Terang ini udah terang. Ini udah terang. Ini. Udah berenang, Dek. Ya gitu deh, gitu deh. Udah. Rambutnya basahin. Hah? Tuh. Hah? Videoin nggak? Mana? Muka batu. Hah? Muka batunya. Emang ada muka batu? Tuh. Udah deh.
Lagi badannya nggak direndam. Badannya rendam tuh kayak al gitu, jadinya nggak ini. Bugil. Licin loh. Mana tuh? Oke, baik. Oke guys, kita mau arah balik ya. Sampai di sini perjalanan kita di Bukit Kabayan sama siapa? Atuy sama Om. Ya, Om. Oke guys, sampai jumpa lagi di bukit-bukit selanjutnya. Dadah gitu. Dah.